Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al Mukmin TV, Chandra kembali hadir untuk Anda. Dan hari ini hari yang spesial sekali ya. Setelah kemarin di 1 Juni ya, itu adalah hari lahirnya Pancasila. Dan hari ini Chandra berada di depan seorang guru, yaitu beliau memakai kebaya hari ini karena mungkin hari Jumat. Dan beliau adalah orang spesial juga yang ada di SDIT Al Mukmin. Beliau adalah salah satu orang tua murid SDIT Al Mukmin. Dan saat ini putrinya masuk ke Gontor. Walaupun beberapa hari atau mungkin tahun ini atau tahun kemarin, beliau sempat memindahkan anaknya ke salah satu SD di SD Negeri 01 ya Bun ya? KGT 01 Iya, ya? iya, 01. Oke deh, langsung aja kita wawancara beliau. Beliau itu mau apa sih hari ini hadir ke sini ke SDIT Al Mukmin? Ternyata kita langsung tanya-tanya aja deh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nah, dengan Bunda Dwi ya. Iya betul Bunda Pak. Dwi siapa nama lengkapnya nih Bunda? Dwi Atmi Syarifah. Suwanawa ya. Oke Bunda, mau tanya dong kalau Bunda kampungnya dari mana nih Bunda? Kalau saya dari Jawa Tengah, Kebumen. Kebumen ya? Iya. Luar biasa. Kemarin pulang kampung nggak Bunda? Nggak boleh pulang kampung. Nggak boleh pulang Dilarang. kampung. Berarti Bunda mengikuti pemerintah ya? Iya, Nggak boleh nggak pulang kampung dulu ya? Ikut. Oke, walaupun hati rindu dengan kampung halaman ya Bunda. Iya betul. Suwanawa ya Bunda, ini masih hampir tetangga kampung nih Bunda. Iya. Karena Chandra udah dari di Kuto Arjo. Kuta aja ya Pak. Oke, Ya. Bunda, Bunda adalah bisa dikatakan orang yang paling bahagia hari ini ya, karena mungkin atau mungkin kemarin ya, mendengarkan informasi atau mungkin pengumuman dari Gontor ya, Gontor 1 kalau putra Bunda Marta Iya. masuk Gontor atau diterima di Gontor 1 ya Bunda. Iya. Bunda mau tanya dong Bunda, proses dari mungkin awal Marta ya, Marta pengen apa namanya? Pengen masuk ke Gontor itu gimana ceritanya awalnya Bunda? Oh iya. Jadi cerita awalnya dari kakak kelas ya, kakak kelas di Al Mukmin yang sudah masuk Gontor juga. Jadi dia ada motivasi. Pertama itu ada motivasi. Tadinya saya sih nanti dulu gitu karena kebetulan Marta ini anak tunggal. Jadi saya belum kepikiran juga kalau mau ke Gontor gitu. Tapi pas kelas 6 baru saya kepikiran ya sudahlah kalau anaknya mau ke Gontor ya saya ikuti gitu. Nah pas sudah saya ikuti ternyata memang kemauannya semakin terlihat gitu dengan semangatnya ikut kegiatan-kegiatan tryout gitu. Kalau ada kegiatan tryout yang berhubungan dengan Gontor selalu ikut. Nah di situ saya lihat mulai belajar imla, kemudian belajar tes lisan, kan ujiannya ada 2 ya di sana, ujian lisan dan juga ujian tulis. Nah kemudian kebetulan punya teman juga yang memperkenalkan saya dengan satu bimbel yang memang membantu untuk pembinaan atau pendampingan, bahkan dengar-dengar pendampingnya itu sampai dia lulus, nanti kalau sudah lulus pun didampingi sampai di sana. Jadi saya tertarik gitu, daripada kan kalau kita bekerja sibuk mungkin akhirnya nggak sempat juga kalau harus berhari-hari menungguin tes di sana. Akhirnya saya mengikuti di beliau ini, teman saya yang anaknya juga sudah lulus juga di Gontor 3. Nah akhirnya saya ngikutin bimbel dan dengan ada juga kegiatan-kegiatannya, yaitu ada sanlat-sanlat ya, ada deskcamp namanya. Jadi 17 hari ada di Depok, dan disitulah mereka itu belajar apa saja sih nanti yang akan dikeluarkan soal-soalnya yang di Gontor. Jadi belajar imla, belajar berhitung, matematika, bahasa Indonesia, kemudian juga belajar agama, kemudian cara nanti di sana kedisiplinannya itu diajarin di sana. Oh gitu. Iya. Berarti untuk sejarahnya sendiri untuk Marta di SDIT Al Mukmin sampai kelas 5 aja ya? Iya, sampai kelas 5. Tapi semuanya alhamdulillah ya dasarnya sudah dari sini dulu Pak. Jadi untuk Al-Qur'annya, kemudian pas dites di sana juga banyak yang bilang, di SD negeri kok hafalan juz amanya sudah bagus, kemudian juz 29 dan juz 28-nya juga sudah bagus. Jadi memang dasarnya dari sini. Kebetulan kan di kelas 6 di 01 Kelapa Gading itu hanya 1 tahun. Jadi 5 tahun di sini justru belajar
ngajinya itu lebih banyak di sini, Pak. Oke, luar biasa ya. Dan tidak menutup kemungkinan di 01 juga mendapatkan motivasi dari para guru-guru dari 01 juga ya? Iya, iya, betul. Teman-temannya juga motivasi, guru agamanya juga kasih motivasi, gurunya juga wali kelasnya kasih motivasi. Iya, ini sebenarnya buat para pemirsa SDIT Al-Mumin TV, tadi pagi itu cara mendapatkan WhatsApp ya dari grup guru mendapatkan WhatsApp, yaitu dari guru 01. Guru 01 itu sangat gembira, sangat bahagia, dan mereka memberikan informasi bahwa Marta diterima di Gontor, dan kemudian di-share oleh salah satu ustadz kita, yaitu Ustadz Irjan Nurdin ya, guru Al-Quran. Dan saya langsung berinisiatif untuk nelpon Bunda ya Bunda ya. Bunda, bagaimana kalau Bunda kita wawancara agar nanti kebahagiaannya tidak tersimpan di Bunda saja, tapi tersebar untuk para pemirsa SDIT Al-Mumin TV. Iya, iya. Bunda, mau tanya lagi nih Bunda, sebenarnya Bunda sendiri dari sisi Bunda nih pernah pesantren nggak sih Bunda? Kalau saya sih justru dulu waktu kecil disuruh pesantren nggak mau. Gitu. Cuman dari matanya semenjak di Al-Mumin kan suka ada pesantren kilat ya Pak ya. Nah itulah dari situ dia kepengen pesantren, dari situ termotivasi. Ada dari kelas 3 waktu itu sanlat di Al-Mumin sampai kelas 5 itu dari situ termotivasi bahwa kayaknya dia lebih suka berkumpul dengan teman-temannya ya, dengan orang tua juga senang, tapi kayaknya kalau sudah dengan temannya dia sangat gembira, semuanya dengan belajar juga kayaknya dia lebih senang gitu kalau belajar dengan teman-temannya. Oh gitu, luar biasa ya. Nah ini Bunda, kalau boleh tahu untuk peraturan di masa pandemi seperti ini, nanti Marta udah di Gontor nih? Sudah di Gontor, sudah 11 hari di sana. Udah 11 hari? Iya, sudah 11 hari. Jadi sebelum ujian juga sudah di sana, datang di Gontor 1 hari istirahat, baru kemudian langsung ujian lisan. Nah ujian lisannya itu yang ujian Al-Quran, kemudian psikotes, tujuannya apa masuk Gontor, kemudian tahu dari mana Gontor, itu seperti itu. Kemudian baru kemudian ujian tulis yang serentak itu yang hampir 9.000, sampai kita juga ya Allah mudah-mudahan dikasih mudah gitu ya. Luar biasa. Kita dengar beritanya, kemudian ya tambah deg-degan gitu, karena memang ujiannya matematika, bahasa Indonesia, kemudian ada satu lagi yaitu IMLA. Jadi ada 3 mapel yang diujikan. Oh gitu. Kan kalau misalnya di Gontor ya Bunda ya, akan ada pertanyaan di tembok tuh ya, di tembok atau di dinding ya, misalnya kamu ke Gontor mau ngapain itu, itu mungkin bahasanya ada di sana di tembok itu. Nah itu ketika ditanya itu Marta bilang apa ya? Apa sih motivasi masuk ke Gontor itu? Marta mungkin cerita nggak ke Bunda? Cerita sama saya, cita-citanya pengen jadi ustazah. Oh gitu, pengen jadi ustazah, iya. Alasannya itu ya, alasannya untuk masuk ke Gontor ya? Pengen ustazah, kemudian karena saya kan cerita juga, ini banyak pesantren lulusan dari Gontor itu banyak pemimpin-pemimpin yang berhasil Kak. Kemudian juga pokoknya petinggi-petinggi negara banyak lulusan dari sini. Jadi kayaknya termotivasi seperti itu. Berarti Bunda sempat browsing juga ya? Apa gimana tuh? Iya, browsing. Baik Bunda, Chandra mau tanya lagi nih Bunda. Ini kalau boleh tahu Bunda, ini nanti ini kan anak satu-satunya Bunda? Iya. Anak satu-satunya, maksudnya baru dikasih satu lah ya istilahnya gitu ya. Nah kemudian ini kalau boleh tahu nanti Marta pulang kembali ke Jakarta kapan ya Bunda? Maksudnya dari sana, peraturan di sana, dari Gontor? Ya, jadi semenjak dikatakan lulus dari Gontor, setelah 11 hari di sana, itu sudah nggak boleh pulang kembali. Jadi selama 1 tahun puasa Ramadan baru nanti boleh pulang. Itu pun bisa kebijakan, ada juga kebijakan dari sana boleh dijemput ataupun nanti pulang dengan berombongan dengan konsulat dari Jakarta misalnya, itu bisa juga seperti itu. Jadi pulangnya 1 tahun lagi. Oh gitu. Berarti Bunda harus kuat-kuat kangen gitu ya Bunda? Iya. Tapi masih bisa telepon, komunikasi masih bisa ya? Bisa. Oh gitu. Jadi ada wartel nanti di sana, anaknya kalau butuh apa infonya nanti bisa teleponan. Wartelnya berupa handphone? Bukan wartel kayak zaman dulu. Oh gitu. Oh ada Bunda. Sudah ada diinformasikan sama ustazah-ustazahnya di sini. Berarti hanya terdengar suaranya aja ya? Iya, terdengar suaranya aja. Jadi ya luar biasa lah, kita harus benar-betul kuat. Benar-benar Martanya juga di sana kuat, orang tuanya juga kita harus kuat gitu. Ya semuanya berarti Bunda, tugas Bunda mungkin setiap malam harus
tidak berhenti untuk terus berdoa ya Bunda. Iya. Semoga Iya, kuatlah Pak. di Iya. Allah menguatkan Amin, Marta ya, amin. bisa belajar dengan baik ya Bunda ya. Iya, iya. Oke Bunda, Bunda kemudian mau tanya lagi nih Bunda, ini harapan kalau dari keluarga sendiri ada dukungan ya Bunda? Kalau dari keluarga, Heeh. iya pastinya lah dari orang tua. Aha. Kalau Martanya misalnya sudah ada keinginan terus kita nggak Iya. ngedukung, pasti Marta juga mungkin nggak mau gitu. Tapi Mhm. Martanya kebetulan masih nurut-nurut aja. Ya Iya. sudah, kemarin katanya mau pesantren, ya udah Aha. pesantren lagi aja gitu, ngikutin yang awal cita-citanya kan pengen ke Gontor. Oh gitu. Jadi tapi memang ya Allah subhanallah Pak, itu anak Pak, saya juga nggak nyangka gitu. Iya. Semua terwujud ya Pak. Mhm. Jadi nulis waktu di Bromo itu nulis di pasir. Setiap nulis coba kakak kasih tulisan di pasir itu gitu. Tulisannya OTW Gontor gitu. Selalu nanti tulis di sebelah sana lagi OTW Gontor besar-besar gitu. Dari situlah saya rasa ya Allah, ini terwujud doa anak juga, doa semuanya ya Pak ya. Jadi saya memang luar biasa lah, jadi Allah mengabulkan lah doa anak saya dan juga orang tua. Memang bapaknya awalnya memang bapaknya juga pengennya udah di Gontor aja. Saya pikir karena saya seorang ibu ya Pak ya, jadi saya pikir di sini aja lah yang dekat gitu. Tapi Martanya, karena Marta kan udah nulis di mana-mana OTW Gontor, masa kita malah yang di sini gitu. Jadi bapaknya juga ya udah di Gontor aja gitu. Oh gitu. Nah kemudian Bunda, kalau boleh tahu ada keturunan dari keluarga Bunda yang pernah pesantren nggak sih? Mungkin mbahnya ya, kalau saya enggak. Kemudian bapak juga enggak. Kalau mbahnya Marta dari saya itu pesantren. Kebetulan juga bapak guru agama. Oh gitu. Iya. Kalau mbahnya masih ada? Masih ada. Oh itu kemarin sudah sempat dikasih tahu mbahnya? Sudah dikasih tahu semuanya, keluarga Nah itu Mas Hari. tanggapan mereka seperti apa ketika dikasih tahu? Dikasih tahu, sudah seneng banget gitu, karena kan itu pesantren terbesar di Indonesia ya, luar biasa. Semua dari mana-mana, Sumatera, Sulawesi datang dengan semangatnya luar biasa. Jadi ya sudah, kalau anaknya sudah mau ya di sana nggak apa-apa gitu. Pas dengar berita senang juga, berita lulus ya alhamdulillah gitu. Ini kan udah 11 hari di Gontor ya Marta. Nah, kemudian ini udah boleh nelpon Bunda belum kemarin? Udah ada komunikasi belum? Sudah komunikasi 2 kali, tapi saat ini karena lagi pembagian kelas, jadi masih riwah kayaknya anaknya. Jadi nah kemarin waktu komunikasi kan udah lulus ya, kemudian dia udah di sana, apa Bunda yang disampaikan oleh Marta? Oh belum. Dari lulus belum komunikasi. Oh belum komunikasi ya? Iya, karena ustazahnya, pendampingnya sudah sibuk ngurusin mau serah terima dengan ustazah yang di Gontor gitu. Jadi anaknya juga sudah dikasih tahu juga, nanti harus ingat-ingat mau telepon mama sama ayahnya supaya kalau ke sana kan sudah ngantri, udah siap apal nomornya gitu. Tapi jadi Marta belum menghubungi saya. Oh gitu. Ya udah berarti tinggal nunggu informasi atau mungkin komunikasi lebih lanjut ya Bunda. Iya betul, nunggu gitu. Sebenarnya ya pengen meluk tapi apal daya kita berjauh sekarang semuanya virtual ya. Jadi ya Allah udah bener-bener pas mau ngelepas itu ya udah bener-bener ya Allah ikhlas Kak. Selama kamu belajar di sana ikhlas, daripada ya saat ini lagi pandemi seperti ini di rumah juga aduh kita mulai sedikit udah deh main game. Jadi lebih baik saya ya sudahlah pesantren aja. Ya mungkin nanti Bunda komunikasi dengan teman-teman yang seniornya ya, maksudnya orang tua kayak Ustadz Saryana Ali, bagaimana caranya bertemu mereka dan sebagainya Bunda. Iya. Kayaknya sekarang lagi di rumah apa udah? Sekarang sudah kembali Pak. Udah kembali ke sana ya? Yang kakak kelasnya sudah kembali. Jadi lebaran berapa hari kemarin sudah kembali semuanya. Oh gitu. Jadi kayaknya pulang dari Gontornya bersamaan semuanya pakai bus. Itu dari IKPM Pak. Jadi difasilitasi dari IKPM, konsulat mana saja yang di Cirebon, yang di mana itu nanti pulang bersama. Kalau nggak dijemput, tapi kalau dijemput ya berarti nggak pulang bersama. Mudah ini mungkin teman-temannya Marta atau mungkin orang tua murid yang sekelas dengan Marta ya dulu ya, mungkin lagi pada nonton ya Bunda. Nah ini Bunda mau mengucapkan selamat Lebaran barangkali Bunda untuk mereka. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Mimi, Mama Kirana, dan Mama Zena, Mama Radit, Mama Dava,
Oma Yasmin semuanya, mohon maaf lahir batin ya. Marta juga kalau ada salah, saya juga kalau ada salah. Terima kasih semuanya yang sudah support Marta pada saat mau tes, selalu mendoakan ya, melihat melalui status saya. Terima kasih semuanya, alhamdulillah doa teman-teman semuanya terkabulkan semuanya, alhamdulillah masuk Gontor 1 ya. Jadi mohon supportnya juga. Mudah-mudahan Marta di sana nanti betah sampai lulus. Oke, Bunda. Terima kasih. Nah, Bunda, kalau misalnya nih suatu ketika nih Marta juga nonton ini, Bunda mau ngomong apa sama Marta nih, Bunda? Aduh. Kakak di sana sehat-sehat ya Kak ya, harus kuat di sana juga, harus sabar. Semuanya adalah proses, itu akan terpakai nanti buat Kakak masa depan. Jadi di sana benar-benar harus sabar dan banyak istighfar, kemudian banyak sholawat aja supaya kangennya mama, kangennya kakak itu juga tersampaikan. Insya Allah kita tetap dekat walaupun jauh dengan doa. Ya, baik Bunda. Harapannya apa nih Bunda untuk Marta? Harapannya ya sampai lulus di sana juga ikutin aturan supaya tambah disiplin di sana, kemudian tambah rajin belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bunda terima kasih udah hadir di SD Al-Mu'min TV ya. Semoga Bunda dan juga keluarga bahagia selalu. Amin. Kemudian anak-anak juga Marta bisa kuat di sana. Amin. Dan juga bisa menambah pelajaran dan suatu ketika menjadi orang yang baik dan orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara dan juga agama ya. Amin. Ya, terima kasih ya Bunda. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum Bunda. Terima kasih, waalaikumsalam. Terima kasih semuanya untuk Bapak, Ibu, Guru semuanya yang sudah membimbing Marta. Alhamdulillah ilmunya dengan proses berjalannya waktu sudah mulai terwujud apa yang Marta harapkan. Kemudian ilmu yang ditimpa di Al-Mu'min alhamdulillah sudah teraplikasikan dengan ujian lisannya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya Bapak Ibu Guru semuanya. Satu lagi Bunda, untuk guru KGT 01 dong, ucapannya apa Bunda? Oh iya, untuk guru Kelapa Gading 01, terima kasih supportnya Bu Ayu dan juga Pak Rohman dan juga guru-guru yang lain. Alhamdulillah doa-doa Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah Marta bisa lulus. Karena sebelum berangkat memang Marta juga izin dengan wali kelas dan juga guru agamanya. Terima kasih, alhamdulillah doa-doa Bapak Ibu semuanya terkabul semuanya, dan doa mudah-mudahan dengan Marta masuk Gontor sekarang ini nantinya juga buat contoh adik-adiknya, siapa tahu yang pengen masuk ke Gontor sana lebih semangat, ada motivasi. Ya, baik. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, dengan tadi wawancara Chandra dengan Bunda Dwi ya, orang tua dari Marta yang saat ini sudah masuk Gontor, anaknya. Dan kita berharap ya, semoga Marta bisa lulus dari Gontor dan juga suatu ketika bisa bermanfaat untuk Indonesia yang saat ini. Baik, saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.